والإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya muliakan para alim ulama kami, para imam kami, para guru-guru kami, orang tua kami, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat budayawan, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, yang alhamdulillah semoga kehadiran kita di sini senantiasa Allah luruskan niat kita, Allah berikan keberkahan dalam segala aktivitas kita, Allah rahmati segala kehidupan kita, dan tentu Allah tutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Amin Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih memperpanjang umur kita, Allah masih mempertemukan kita di salah satu rumahnya yang penuh akan berkah ini. Berselawat kita pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan, puan-puan, para orang tua kami yang kami muliakan, melanjutkan kaji bulan lalu tentang renungan keimanan. Kemarin pernah kita bahas bahwa Maha benar Allah yang telah berfirman di surah Qaf ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh wahai manusia, engkau betul-betul lalai mengingat perkara ini. Mengingat perkara apa? Banyak hal. Mulai dari lalai dari mengingat perkara kematian, lalai dari memperhatikan naik dan turunnya keimanan, lalai dari memperhatikan apa saja yang telah Allah larang kepada kita, lalai dari segala teguran Allah, lalai dari tentang alam barzakh, bahkan lalai dari neraka yang telah Allah berulang-ulang kali Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran. Jangan sampai kelak nanti Allah sebutkan sebagaimana di surah Fatir yang sering kita bahas, ketika ahli neraka berteriak, mereka minta tolong untuk dikeluarkan, lalu Allah pun memberikan hujjah kepada mereka. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah engkau telah kupanjangkan umurmu bagi orang yang ingin berpikir? Bukankah telah kupanjangkan umurmu agar engkau berpikir bagi orang yang ingin berpikir? Oleh karena itu, insya Allah pada malam yang kita harapkan keberkahannya dari Allah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kaji kita 1 bulan yang lalu. Sesuai janji kita, malam ini kita akan membahas tentang dahsyatnya neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan yang kami muliakan, dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang sudah sering didengar, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Di sini Allah menggunakan fi'il amr, fi'il perintah. Qu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya itu adalah manusia itu tersendiri dan batu. Oleh karena itu dalam ayat lain Allah pun juga menyindir. Surah Furqan ayat 66. Innaha sa'at mustaqarra wa muqamah. Sesungguhnya neraka tersebut adalah seburuk-buruk tempat untuk tinggal, seburuk-buruk tempat untuk kembali, seburuk-buruk tempat untuk menatap. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahihnya, apa kata beliau? Ittaqun nar walau bisyikri tamrah. Takutlah kalian kepada neraka walaupun engkau hanya berinfak 1 butir kurma. Nah, ini pernah kita jelaskan kemarin. Ibarat kalau secara akal dunia kita, orang berinfak sebutir kurma, mungkin bahasa kita ini macam tak niat nak berinfak, cuma sebutir kurma saja. Tapi di sini hikmah yang Nabi SAW berikan kepada kita adalah jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun yang dapat
menjarakkan kita dari neraka. Jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun itu. Walaupun hanya sekedar melihat paku di tengah jalan, singkirkan. Walaupun pernah kita bahas juga, walaupun kita melihat ada bangkai seekor anjing di tengah jalan kaum muslimin, ya kita tinggal parkir Honda kita, cari plastik sampah di kiri dan kanan kita, baluti tangan kita dengan plastik tersebut, pindahkan bangkai anjing tersebut agar kelak nanti tidak berserakan di jalanan kaum muslimin. Mana tahu itu menjadi sebab Allah mengampuni kita gara-gara sebuah perbuatan kecil. Allahu Akbar. Rasulullah SAW juga bersabda, pernah bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, dan hadis ini pun sudah sangat sering didengar. Ya Jibril, mali lam ara Mikaila dahikan qat. Wahai malaikat Jibril, aku tak pernah melihat malaikat Mikail tersenyum sedikit pun. Kenapa? Ada apa? Maka malaikat Jibril alaihissalam menjawab, ma dhahika Mikailu mundu khaliqatil ardh. Malaikat Mikail tak pernah lagi tersenyum semenjak diciptakannya neraka. Karena ia khawatir, ia tidak tahu takdirnya ke depan bagaimana. Yang kita sama-sama ma'ruf, yang kita sama-sama kita ketahui. Yang ada dulu seorang dari bangsa jin yang beribadah kepada Allah. Bahkan dalam riwayat Israiliyat yang termukil dalam kitab tafsir para ulama, dia telah beribadah 500 tahun lamanya non-stop tanpa henti. Kalah kita tuan-tuan puan-puan kami muliakan. Dia telah beribadah kepada Allah 500 tahun lamanya, luar biasa. Namun ternyata takdir berkata lain. Dia dijerumuskan ke dalam neraka, kemudian dia dilaknat sampai akhirat dan kekal sebagai orang yang terlaknat, yaitu iblis laknatullah alaihi. Itulah yang dikhawatirkan oleh malaikat Mikail salah satunya. Ia tidak tahu takdirnya ke depan bagaimana. Karena itu ia tidak pernah tersenyum sama sekali semenjak diciptakannya neraka ini. Wa na'udzubillah min zalik. Karena itu ada seorang soleh ya, yang bernama Harim ibn Hayyan. Diceritakan oleh Ibnu Ziyad di dalam kitab Sir A'lam An-Nubala. Apa kata beliau? Kana Harim ibn Hayyan yakhruju fi ba'dil lail wa yunadi bi'a'na sawtih. Pernah suatu malam, Harim ibn Hayyan ini keluar di tengah malam, lalu dia berteriak di a'la sauti dengan suara yang sangat lantang. Apa katanya? Ajibtu minal jannah, kaifa yanamu talibuha. Aku heran kepada mereka yang menginginkan surga. Kenapa masih bisa tetap nyenyak dalam tidurnya? Kemudian dia berkata lagi, wa ajibtu minan nar. Aku heran kepada orang yang takut kepada neraka. Kaifa yanamu haribuha. Bagaimana mereka tetap nyenyak dalam tidurnya sedangkan mereka takut akan neraka tersebut. Mereka ingin menjauhinya. La haula wala quwwata illa billah. Kalau kita melihat kesedihan para ulama terdahulu, kesedihan para sahabat ketika mendengar neraka, luar biasa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang kisah ini diriwayatkan dalam kitab Hilyatul Awliya yang ditulis oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani rahimahullah ta'ala. Di mana sahabat Abdullah bin Mas'ud ini pernah keluar dari pintu belakang rumahnya. Pas pulang pintu belakang rumahnya menuju ke sebuah pasar. Ketika sudah melewati dari pintu rumahnya, keluar ia. Dilihatnya ada kambing yang dibakar, kambing guling yang dibakar. Kambing guling ya, yang dibakar. Apa yang terjadi kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Langsung jatuh, terkulai kakinya gemetar. Karena kenapa? Teringat, mana tahu itu dirinya kelak dalam neraka. Ia teringat seperti itu. Padahal kita ketahui sahabat sudah Allah berikan tiket surga. Salah seorangnya adalah Abdullah bin Mas'ud itu sendiri sudah Allah berikan tiket surga. Sudah Allah jamin dia pasti masuk ke dalam surga. 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Salah satunya adalah Ibnu Mas'ud. Tapi karena keimanannya, hatinya yang sangat lembut, hatinya yang sangat bersih di sisi Allah, hanya melihat kambing guling yang dicocok seperti itu, kemudian digiling, dibakar, itu membuatnya teringat akan api neraka, padahal ia belum melihatnya. Bagaimana kuatnya dan tingginya keimanan mereka. Allahu Akbar. Oleh karena itu sedikit kita mengetahui bagaimana isi di dalam neraka itu. Dan saya yakin tema ini dulu pernah kita bahas tahun lalu. Tapi mungkin ya yang namanya ilmu itu terus diulang. Tak sedikit kita mendengar kisah Nabi Adam diulang oleh Allah dalam Al-Quran. Tak sedikit kita mendengar kisah Nabi Musa alaihissalam diulang dalam Al-Quran. Karena Allah tahu manusia itu punya sifat lupa. Termasuk ini nasihat untuk diri saya pribadi yang juga tak jarang turun imannya.
Allahu Akbar. Pertama, tentang kedalaman neraka. Rasulullah SAW sudah memberitahukan kepada kita berapa jarak kedalaman untuk satu tingkat neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan kepada kita, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasami'na wajibah." Kami pernah duduk di majelis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kebiasaan para sahabat, majelis ilmu itu menjadi prioritas. Baru yang kedua bekerja. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah kalau untuk zaman sekarang sudah mau duduk di majelis ilmu itu sudah sangat luar biasa. Itu sudah sangat luar biasa. Alhamdulillah, duduknya pun di sini kita harapkan keberkahan dari Allah. Baik, kita lanjutkan. Abu Hurairah duduk di majelis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fasami'na wajibah. Kami mendengar dentuman yang sangat luar biasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kami, "Atadruna ma hadza?" Wahai para sahabatku, tahu nggak kalian itu bunyi apa? Maka para sahabat ketika mereka tidak mengetahui, dengan mudah lisannya mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini salah satu adab. Oleh karena itu ketika kita ditanya oleh sesuatu, kita tidak mengetahuinya, jawab tidak tahu. Karena tidak tahu sepertiga dari ilmu. Allahu Akbar. Baik. Kemudian Rasulullah SAW mengkabarkan kepada para sahabat, "Hadza hajarun ursila fi jahannam mundu 70 aman al-an hina ta ila qariha." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bunyi yang kalian dengar tadi itu bunyi yang 70 tahun lalu ada batu yang dilemparkan dari atas neraka. 70 tahun yang lalu, sekarang baru sampai ke dasarnya. Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan bahwa ini untuk satu tingkatan neraka. Dan kita ketahui neraka memiliki 7 tingkatan. Berarti satu tingkatan neraka, kedalamannya dari atas sampai ke dasar itu seperti 70 tahun perjalanan hidup. Allahu Akbar. Bayangkan seseorang baru lahir ke dunia, kemudian ia langsung berjalan tanpa henti sampai umurnya wafat di umur 70 tahun. Tanpa henti ia berjalan, ukurlah jaraknya. Terlalu dalam. Masih ingat kajian kita tentang bahaya maksiat, di mana Imam Ibrahim Ibn Adham memberikan 5 syarat kepada mereka yang masih ingin bermaksiat kepada Allah. Syarat yang kelima, apa kata Imam Ibrahim? Kalau engkau tetap ingin bermaksiat kepada Allah, syarat yang kelima, ketika dirimu kelak nanti dibawa ke neraka, kabur dari situ. Siapa yang dapat kabur dari neraka? Siapa yang dapat membuka pintu neraka yang ditutup dengan rapat? Tidak ada. La haula wala quwwata illa billah. Ini baru kedalamannya. Bagaimana keluasannya? Baik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam Bukhari 3200, apa kata Nabi SAW? Asy-syamsu wal qamaru sawrani mukawwarani yaumil qiyamah. Matahari dan bulan yang saat ini ada pada kita, kata Nabi SAW, kelak nanti akan Allah gulung ke dalam neraka di hari kiamat. Sekali lagi hadisnya, kata Nabi SAW, hadis ini sahih, bahwa matahari dan bulan kelak nanti di hari kiamat Allah gulung mereka ke dalam neraka. Apa maksud menggulung di sini? Baik, kita nukil dari perkataan Imam Asyuti. Ya, apa kata beliau? Menggulung di sini maksudnya adalah seperti kerikil yang dicemplungkan ke dalam samudra yang luas. Sudah terbayang Bapak Ibu seluas apa neraka itu? Kata Nabi SAW, matahari dan bulan kelak nanti akan digulung, dimasukkan ke dalam neraka. Penjelasan syarah para ulama adalah matahari digulung itu maksudnya seperti 2 buah kerikil. Matahari dan bulan itu kerikil yang akan dicemplungkan ke dalam samudra. Seberapa luas neraka itu? La haula wala quwwata illa billah. Kemudian juga saking luasnya neraka ini, dari hadis yang sering juga kita bahas, Rasulullah SAW bersabda. Hadis ini menafsirkan surah Al-Fajr, yaitu yang berbunyi waji'a yawma idzin bi jahannam. Ketika tegak pengadilan, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, datang Tuhanmu bersama para malaikat bersaf-saf. Waji'a yawma idzin bi jahannam, didatangkan neraka jahanam di hadapan pada mahsyar. Nah, bagaimana prosedur menarik neraka tersebut? Nah, ini sudah sering kita bahas. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yu'ta bi jahannama yawma idzin laha 70 alfa zimamin ma'a kulli zimamin 70 alfa malakin yajrunaha. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
didatangkan neraka di hari pengadilan Allah itu dalam keadaan ditarik dengan 70.000 rantai. 70.000 tali kekang rantai ditarik. Dan satu rantai ini ditarik oleh 70.000 malaikat. Betapa luas dan besarnya dan beratnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dikali-kalikan ada 4 miliar malaikat yang akan menarik neraka itu keluar di hadapan pada mahsyar kelak. Dan kelak kita akan melihatnya. Padahal neraka itu dari kejauhan, kemudian dia mengeluarkan suara kegeraman yang sangat luar biasa. Semua para nabi dan para malaikat ketika mendengar suara neraka ketika pertama kali ditarik, maka mereka langsung tersungkur di atas lututnya. Sebagaimana diriwayatkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian ia mengeluarkan hawa panas yang sangat luar biasa sehingga kita di padang mahsyar semakin panas. Mungkin kita menganggap di padang mahsyar panasnya sumbernya cuma satu, karena matahari katanya sejengkal. Dalam riwayat lain itu satu hasda. Ternyata sumber panas bukan hanya itu saja, ditambah dengan neraka yang Allah munculkan ke padang mahsyar, hawanya menyebar ke seluruh manusia waktu itu. Bertambah lagi panas kita. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan, puan-puan, para imam kami, para orang tua kami yang kami muliakan. Selanjutnya, tentang bahan bakar api neraka. Tadi kita sebutkan di awal di surah At-Tahrim ayat 6 tadi, waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya adalah manusia itu sendiri dan batu. Kalau manusia kita paham. Tapi kalau batu yang bagaimana yang dijadikan bahan neraka? Pertama yang perlu kita pahami, kaji-kaji kita kemarin juga, bahwa apapun yang telah Allah kabarkan di dalam Al-Quran tentang surga dan neraka, itu tak ada yang persis di dunia. Tidak ada yang sama. Apapun yang Allah kabarkan, sesuatu di surga dan sesuatu yang di neraka, itu takkan pernah sama dengan ada yang di dunia. Allah sebutkan batu di dalam neraka, jangan pernah samakan batunya dengan batu yang ada di dunia. Jauh berbeda. Jauh berbeda. Lantas bagaimana sifat batu yang dijadikan bahan bakar neraka ini? Baik. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan setidaknya ada 5 sifat batu yang dijadikan bahan bakar neraka ini. Yang pertama, sur'atul iqadi, cepat menyalanya, sangat cepat menyalanya, dipancing sedikit langsung menyala kemana-mana. La haula wala quwwata illa billah. Yang kedua, natanur raihah, memunculkan bau yang tidak sedap. Berarti seseorang yang masuk ke dalam neraka, ia tidak akan pernah berjumpa dengan wanginya. Ia tidak akan pernah berjumpa dengan bau wangi. Karena kenapa? Dalam hadis yang lain tentang siksaan, minta maaf, tentang siksaan para pezina. Kata Nabi SAW, kelak nanti akan muncul cairan-cairan dari, minta maaf, dari kemaluan para pezina, yang cairan ini yang paling busuk menyiksa seluruh ahli neraka. Saking busuknya. La haula wala quwwata illa billah. Ditambah lagi dengan bahan bakar neraka yaitu batu yang natanur raihah, sangat busuk baunya. Berarti ahli neraka tidak akan pernah berjumpa bau wangi. Tak akan ada lagi yang namanya parfum di sana. Yang ada semua penuh akan bau busuk. La haula wala quwwata illa billah. Yang ketiga, sifat dari batu bahan bakar neraka ini adalah kasratut dukhan, mengeluarkan asap yang sangat banyak dan sangat tebal. Jangankan asap neraka, tuan-tuan para orang tua kami yang kami muliakan. Jangankan asap neraka. Ketika kita bakar sampah saja, coba kita hirup bau apanya, asapnya. Ya, mungkin kita batu, tak enak di paru-paru, menyebabkan sakit dan lain sebagainya. Mudah kali diri kita ini sakit. La ilaha illallah. Betapa lemahnya kita sebagai seorang hamba. Lantas apa yang perlu kita sombongkan? Apa yang perlu kita sombongkan? Toh nanti masuk sebuah makhluk Allah yang kecil masuk ke dalam tubuh kita, mengganggu imun kita, sudah membuat kita sakit. Lantas apa yang perlu kita sombongkan? La haula wala quwwata illa billah. Jangan sampai kita seperti Namrud ketika dia mencoba memanah Tuhan. Ketika dia mencoba memanah Tuhan ke langit. Apa yang terjadi? Allah kirimkan seekor lalat masuk ke dalam hidungnya. Apa yang dapat dia perbuat? Langsung meninggal di tempat. Betapa lemahnya kita. Kita lanjutkan. Sifat yang keempat, syiddatul iltisaqi fil abdan. Ini yang paling parah.
sifat batu, bahan bakar neraka yang paling parah bagi saya nomor 4. Kenapa? Sangat menempel di tubuh. Jadi ketika seseorang terkena batu neraka ini akan menempel ke tubuhnya. Sulit baginya untuk mengeluarkannya. Kalaupun ia tarik, tak ditarik panas luar biasa, ditarik hancur kulitnya. Pas dipegang tertempel lagi di tangan satunya. Maha benar Allah yang telah berfirman, siksaan di atas siksaan. Dan yang terakhir sifatnya adalah qawwatu harriha idza humiyat. Bertambah panas lagi ketika dipanaskan lagi. La ilaha illallah. Lantas siapa yang pertama kali masuk ke dalam neraka? Nah, ini kaji-kaji kita sebelumnya lagi. Kita ulang kembali lagi. Siapa orang pertama yang pertama kali Allah kirim ke dalam neraka tanpa melalui proses yang panjang? Kalau di surga ada istilah orang yang masuk surga tanpa hisab, ada 70.000 orang. Di antara umat Nabi Muhammad hanya ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Di neraka pun ada yang masuk neraka tanpa hisab. Ada. Walaupun mungkin ditanya sebentar kemudian langsung dikirim. Tanpa melalui singgah ke Al-Kausar, tanpa melalui Sirat Al-Mustaqim, langsung Allah kirimkan ke neraka. Siapa saja mereka? Nabi telah menyampaikan kepada kita. Mereka bukanlah para pembunuh, tidak. Mereka bukanlah para pezina, tidak. Mereka bukan para perampok, tidak. Yang pertama kali yang akan dimasukkan ke dalam neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajul istushhida. Dipanggil orang yang pertama yang terbunuh di jalan Allah. Mereka yang berjihad di jalan Allah dipanggil. Kemudian Allah ingatkan segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, dan dia mengingat nikmat tersebut. Kemudian Allah pun bertanya, "Fama amilta fiha?" Kamu gunakan apa nikmat tersebut? Maka dia pun menjawab, qataltu fika hatta shtuhibtu. Ya Allah, aku gunakan nikmatmu itu dalam rangka berperang di jalanmu ya Allah, sampai aku syahid di jalanmu ya Allah. Maka Allah membantah karena Allah Maha tahu. Kazabta, engkau berdusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari'un faqad qila. Namun engkau berjihad agar engkau dikatakan pemberani, agar engkau dikatakan kesatria. Dan gelar yang nikmat itu telah engkau dapatkan di dunia. Gelar yang nikmat itu telah engkau dapatkan di dunia. Engkau telah dipanggil sebagai seorang kesatria. Engkau telah dipanggil sebagai orang pemberani. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fin nar." Kemudian malaikat diperintahkan agar menyeret orang itu di atas mukanya lalu dilemparkan ke dalam neraka secara langsung tanpa melalui proses apapun. Dipanggil orang yang kedua. Rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Dipanggil orang yang kedua, orang yang belajar ilmu agama dan orang yang mengajarkan ilmu agama. Kemudian orang yang mempelajari Al-Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, para qari dipanggil. Kemudian Allah mengingatkan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan Allah pun bertanya, "Fama 'amilta fiha?" Engkau gunakan apa nikmat yang telah aku berikan? Maka mereka menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtu. Ya Allah, aku gunakan nikmat yang kau berikan untuk belajar ilmu agama ya Allah. Dan aku ajarkan ilmu agama itu kepada manusia. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku juga membaca Al-Qur'an karenamu ya Allah. Maka lagi-lagi Allah pun berfirman, kazabta. Engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamtul ilma liyuqal 'alimun. Namun engkau belajar ilmu agama dan mengajarkannya agar engkau dikatakan alim, agar manusia memuliakanmu, agar manusia menghormatimu, menyeganimu, agar engkau dipanggil dengan gelar-gelar kehormatan. Kemudian engkau membaca Al-Quran agar engkau dikatakan qari, dia qari Quran, memiliki suara yang indah. Engkau pun naik dagumu naik, syahwat, nafsu syahwatmu nikmat merasakan panggilan-panggilan, gelar-gelar kehormatan tersebut. Maka sama dengan kasus sebelumnya, ia pun diperintahkan oleh Allah, memerintahkan malaikat untuk melengsarkannya langsung ke dalam neraka. Wa na'udzubillah min dzalik. Dipanggil orang yang ketiga, wa rajulun wasa'allahu alaihi wa a'taha min asnafil mal. Fi asnafil mal kulli. Berikutnya adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki. Dipanggil orang yang diberikan kelapangan rezeki, yang mereka suka berinfak, mereka suka menderma. Maka Allah pun bertanya,
ma 'amilta fiha, dengan pertanyaan yang sama. Engkau gunakan apa nikmat yang telah aku berikan? Maka dia menjawab, ya Allah, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Wahai ya Allah, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan aku pasti melakukannya semata-mata karena engkau. Tidaklah aku berinfak kecuali karenamu ya Allah. Maka Allah pun lagi-lagi membantahnya. Kazabta, engkau berdusta. Tak perlu engkau berdusta di hadapanku. Walakinnaka, namun engkau fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad qila. Namun engkau berinfak agar engkau dikatakan dermawan, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Inilah orang-orang yang pertama kali dilempar ke dalam neraka. Oleh karena itu, tuan-tuan, puan-puan, para orang tua kami yang kami muliakan, dan kaum muslimin muslimah yang dimanapun berada, Rasulullah SAW bersabda, apa kata beliau? La ta'allamul ilma litubahu bihil ulama. Janganlah engkau belajar ilmu agama agar engkau menandingi para ulama. Wala litumaru bihis sufaha. Janganlah engkau belajar agama agar hanya untuk berdebat saja. Wala takhayyaru bihil majalis. Dan janganlah engkau belajar agama agar engkau senantiasa ditunjuk untuk mengisi sebuah majelis, agar engkau senantiasa ditunjuk diisi di sebuah majelis. Faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukan itu, annar, neraka untuknya. Semoga Allah selamatkan kita dari niat yang tidak ikhlas. Wa na'udzubillahi min dzalik. Baik. Itu tentang orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Kita lanjutkan, kegelapan di dalam neraka. Kegelapan di dalam neraka. Mungkin kita bayangkan kalau sudah berbicara neraka, apinya mirip dengan api kita yang berada di dunia. Nah, tidak, sangat jauh berbeda. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Aturawnaha hamra'a kanarikum hadhi. Apakah kalian mengira api neraka itu warnanya seperti api di dunia? Api kalian di dunia yang warnanya kuning kemerah-merahan ataupun warna biru? Maka kata beliau, la hiya aswadu minal qar. Tidak, warna api neraka itu lebih hitam daripada aspal, lebih hitam daripada ter. La ilaha illallah. Padahal warna hitam yang kita ketahui paling hitam itu aspal. Ternyata api neraka lebih hitam daripada itu. Sehingga seseorang yang masuk ke dalam neraka, bayangkan dia diliputi kegelapan depan, belakang, kanan, dan kiri, serta bawahnya. La ilaha illallah. Kemudian panasnya neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Taubah ayat 81. Wa qalu la tanfiru fil harri qul naru jahannam asyaddu harran law kanu yafqahun. Mereka orang munafik berkata, janganlah engkau pergi berperang, ini sedang musim panas. Jangan engkau pergi berperang, sedang panas terik. Maka katakanlah kepada orang munafik itu, api neraka jahanam itu lebih sangat panasnya jikalau mereka mengetahui. La ilaha illallah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna narakum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Sesungguhnya api yang ada pada kalian sekarang itu merupakan satu bagian dari 70 bagian neraka. Jadi api yang ada pada kita yang ibu-ibu gunakan untuk memasak itu 70 bagian, satu dari 70 bagian neraka. La ilaha illallah. Berarti kalau api neraka panasnya 70 kali lipat daripada hal itu. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma ajirna minan nar. Kemudian, apakah ahli neraka diberikan pakaian? Na'am. Sebagaimana Allah firmankan di surah Ibrahim ayat 50. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Firman Allah, sarabiluhum min qatiranin. Pakaian mereka itu terbuat dari cairan aspal neraka. Sekali lagi, kata Allah di surah Ibrahim ayat 50, cairan pakaian mereka itu terbuat dari cairan aspal neraka. Seseorang kalau sudah masuk ke dalam neraka, tidak akan lagi dia mendapatkan nikmat betapa lembutnya pakaian ini, betapa indahnya pakaian ini, betapa cantiknya pakaian ini. Yang ada hanya pakaian yang menghancurkan tubuhnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dalam hadis lain tentang Rasulullah SAW pernah mengkabarkan tentang nihayah. Apa itu nihayah? Meratap kematian.
Jadi, apalagi di sini khusus untuk muslimah juga, meratapi kematian ini termasuk dosa yang besar. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, meratap kematian bukan hanya kaum wanita saja, kita pun juga terkadang mungkin meratapi kematian. Maka nihayah atau meratapi kematian ini juga termasuk dari dosa-dosa besar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dirwan min jarabin. Ditambah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di surah Ibrahim ayat 50 tadi, Allah mengkabarkan kepada kita, pakaian ahli neraka itu terbuat dari cairan aspal neraka. Tapi dalam hadis ini ditambah lagi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang melakukan nihayah dan dia tidak bertobat sebelum meninggal, maka ia dibangkitkan pada hari kiamat dan ia akan mengenakan pakaian dari neraka yang berlumuran dengan cairan aspal serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Ditambah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti pakaian ahli neraka, tuan-tuan para orang tua kami yang kami muliakan. Pakaian ahli neraka bukan hanya yang sangat panas, terbuat dari aspal neraka, tapi ditambah dengan penyakit gatal bagi yang memakainya. Bayangkan tuan-tuan, puan-puan yang kami muliakan. Lagi-lagi maha benar Allah yang telah berfirman. Siksaan di atas siksaan. Sudahlah, jangankan ditambah penyakit gatal. Pakaian yang terbuat dari aspal itu sudah sangat menderita. Ini ditambah lagi dengan penyakit gatal. Namun sayangnya tidak ada kematian di waktu itu. Allah bangkitkan mereka lagi. Kemudian, bagaimana fisik ahli neraka? Bagaimana fisik ahli neraka? Baik. Rasulullah SAW bersabda, Inna ghilazal jildil kafir isnatani wa arba'una dhira'an bi dhira'il jabbar. Sesungguhnya tebal kulit seorang yang kafir di neraka, orang yang durhaka kepada Allah, kulitnya Allah tebalkan sebanyak 42 hasta ukuran orang yang kuat dan besar. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehasta itu semana, Pak? Segini kita, Pak ya. Sehasta, Pak ya. Nah, berarti 42 hasta tebal kulit orang yang ingkar kepada Allah. Kenapa kulitnya ditebalkan? Jangan lupa, hal yang paling menyakitkan selain organ tubuh itu kulit yang pertama. Kulit ini adalah sesuatu yang paling menyakitkan. Karena itu Allah lebih banyak menyiksa ahli neraka pada kulitnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gigi mereka dibesarkan sebesar gunung Uhud dan sungguh tempat duduk dia di jahanam seluas Mekah dan Madinah. Berarti bentuk fisik ahli neraka tidak ada yang elok, tidak ada yang indah. Semua kacau balau, semua hancur sesuai dengan kehinaan yang telah mereka perbuat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah SAW juga bersabda, Tashwihun naru fataqallasu syafatahul ulya hatta tabalugha wasata ra'sih wa tastarkhiya syafatahu sufla hatta tadribu suratih. Apa kata Nabi SAW? Neraka telah membuatnya cacat sehingga bibir atasnya menggelotok sampai ke pertengahan kepalanya. Bibir atasnya menggelotok sampai ke batas pertengahan kepalanya. Sedangkan bibir bawahnya menjulur sampai ke pusarnya. Ini bentuk yang tak indah sama sekali, sesuai dengan kehinaan yang telah dilakukannya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir, apa makanan dan minuman ahli neraka? Dalam Al-Quran telah Allah sebutkan ada 5 jenis. Sekarang tuan-tuan, puan-puan yang kami muliakan, alhamdulillah kita masih bisa makan enak. Dapat kue, dapat gorengan, dapat minuman yang sejuk, alhamdulillah. Tapi kalau seseorang sudah masuk ke dalam neraka, ia tidak akan pernah jumpa makanan yang seenak ini lagi. La ilaha illallah. Pertama, makanan ahli neraka adalah zakum. Apa itu zakum? Baik. Ad-Dukhan 4346. Allah Ta'ala mengkabarkan kepada kita. Inna syajarataz zakum. Inilah sesungguhnya pohon zakum itu. Ta'amul athim. Makanan yang suka berbuat dosa. Makanan bagi mereka yang suka berbuat dosa. Kal muhli yaghli fil butun. Seperti kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Kaghalil hamim. Seperti mendidihnya air yang sangat panas. Hamim itu dalam tafsirnya. Hamim itu tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan.
Hamim itu air yang menggelegak, yang paling panas, yang tidak ada panas di atas itu lagi. Dia sudah berada di puncak panas. Apakah air yang di dunia kita yang berada di puncak panas itu sudah dikatakan hamim? Belum. Karena api di dunia kita masih 1 bagian dari 70 bagian. Berarti hamim, air yang menggelegak panas ini adalah air yang sangat panas yang tidak ada tandingannya. Wa na'udzubillah min zalik. Apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala? Zakara ta'ala annahum ya'kuluna min hadhihi syajarati allati la absha'a minha. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa penghuni neraka pasti akan memakan dari pohon ini yang bentuknya wala aqbaha min manzariha, yang bentuknya tidak ada yang lebih mengerikan dan tidak ada yang lebih buruk daripadanya. Bentuk pohon ini, buah-buahnya menyeramkan. Bahkan kata Nabi SAW, apa kata beliau? Bentuk kepalanya, kata Allah Subhanahu wa taala, buah zakum itu seperti kepala-kepala syaitan. Seperti kepala-kepala syaitan. Allahu Akbar. Al-Imam Sa'id ibn Jubair menyebutkan, "Iza ja'a ahlun nar istaghathu bisyajarati zakum." Ketika penduduk neraka kelaparan, mereka meminta tolong agar diberikan buah dari pohon zakum. Tak ada pilihan lain. Fayakuluna minha, mereka pun memakannya. Fakhtalasat juluda wujuhihim. Ketika mereka memakannya, hancur seluruh kulit kepalanya. Kulit wajahnya hancur rentak. Kalau anna marran ya'rifuhum. Kalau ada orang yang melewati mereka, tak ada yang mengenal mereka. Siapa antum? La ilaha illallah. Ini yang pertama, makanan ahli neraka, zakum. Yang kedua, ghislin. Apa itu ghislin? Pertama dalilnya Al-Haqqah 36. Wala ta'amun illa min ghislin. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali ghislin. Apa itu ghislin? Ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ghislin adalah ad-damu wal ma'u yasilu min luhumihim. Darah dan nanah yang mengalir dari tubuh mereka sendiri. Jadi dalam tafsir yang lain lagi disebutkan bahwa ada seorang malaikat nanti yang bertugas. Apa tugasnya? Ketika ahli neraka disiksa, darah mereka muncrat, mengalir, nanah mereka berhamburan. Ada seorang malaikat yang mengumpulkan darah dan nanah mereka. Dimasukkan ke dalam sebuah bejana, kemudian dipanaskan di dalam neraka. Dan itu yang akan menjadi minuman mereka. Darah dan nanah dari tubuh mereka sendiri. Bayangkan, sebagaimana hadis yang kita sebutkan di awal tadi, tentang salah satu hukuman para pelaku zina. Yang dimana keluar cairan tertentu di dalam, minta maaf, dari alat vitalnya, kemudian itu dikumpulkan, yang baunya sangat bau itu yang dikumpulkan, kemudian diminumkan kepada ahli neraka. La ilaha illallah. Allahumma ajirna minan nar. Yang ketiga, makanan ahli neraka itu disebut al-hamim yang kita sebut tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surah Ar-Rahman ayat 44? Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Apa kata Allah? Mereka berkeliling di antaranya, di antara air yang mendidih, yang puncaknya, panasnya memuncak. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Taratan yu'adzabuna fil jahim. Ada kalanya mereka disiksa di dalam neraka jahanam. Wa taratan yusqawna minal hamim, dan ada kalanya mereka diberi minum dari hamim. Wa huwa syarabul ladzi huwa kan nuhasil mudhabi yuqatti'ul am'a'a wal ahsya. Minuman yang panasnya seperti tembaga yang dilebur hingga semua usus dan isi perutnya hancur karenanya. Allahu akbar. Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi, yang perkataannya kita nukil dari kitab At-Takhwid minan Nar yang ditulis oleh Imam Ibn Rajab al-Hambali. Beliau berkata, yukhadul abdu fayahruqu binasiyatihi fi dzalikal hamim. Seorang hamba di neraka ditangkap, lalu diputar pada ubun-ubunnya di dalam air yang telah memuncak, hamim tadi, hingga semua dagingnya lebur dan tertinggal adalah tulang belulangnya serta kedua matanya yang ada di kepalanya. Kemudian Allah kembalikan dia pada posisi awal, Allah siksa kembali, Allah kembalikan lagi, Allah siksa kembali. Yang keempat, makanan ahli neraka adalah al-ghassaq. Apa itu al-ghassaq? Di surah Shad ayat 57, Allah mengkabarkan kepada kita, hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq. Inilah azab neraka.
Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka adalah hamim dan ghasaq, air yang sangat dingin. Jadi di neraka itu ada yang panas, ada yang dingin. Panasnya luar biasa, dinginnya pun menyiksa. Baik. Al-Imam Ibnu Katsir pun menyebutkan, ammal ghasaq fahuwa didduhu. Adapun ghasaq ini lawan dari hamim. Kalau hamim tadi air yang sangat panas, sedangkan ghasaq ini air yang sangat dingin. Walaupun dingin, wa huwal baridul ladzi la yustata'u min shiddati bardihil mu'lim. Air yang sangat dingin, yang karena dinginnya seseorang akan sangat menderita. Masya Allah. Ya, kita selesaikan sedikit lagi. Dan yang terakhir adalah as-sadid, atau nama lainnya tinatul khabal. Apa itu tinatul khabal? Tinatul khabal, tuan-tuan, puan-puan, para orang tua kami yang kami muliakan. Tinatul khabal, gabungan dari 4 yang sebelumnya kita sampaikan. Jadi yang nomor 5 ini gabungan dari semuanya. Zakum, ghislin, ghasaq, hamim. Dan diletakkan, dijadikan sebuah danau di neraka nanti. Yang dimana danau itu diperuntukkan untuk siapa? Hadis ini sering kita sebutkan. Kata Nabi SAW, man qala lil mu'min ma laysa lahu fi. Siapa yang menuduh seorang mukmin dengan tuduhan yang tidak ada padanya, askanahullah bi raqatil khabal. Allah tenggelamkan dia dalam raqatul khabal, atau nama lainnya tinatul khabal. Sebuah danau yang campuran dari 4 bahan makanan ahli neraka, dicelupkan ia ke dalamnya. Sampai kapan ia dicelupkan? Sampai dia membuktikan apa yang pernah ia tuduhkan kepada saudaranya. Oleh karena itu, jaga-jaga lisan kita dari memfitnah orang. Jangankan mengkafir dan mensesatkan orang lain, memfitnah orang saja sudah luar biasa hukumannya. Wa na'udzubillahi min zalik. Semoga Allah selamatkan kita dari bahaya api neraka ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini nasihat untuk diri saya pribadi juga, yang hanya seorang hamba yang lemah. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam pembahasan. Kurang lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.